Ini adalah cerita tentang pemuda desa buruk rupa yang tinggal di tengah hutan. Hidupnya berubah setelah bertemu anak sapi In. Hutan itu selalu sunyi setiap pagi, hanya terdengar gesekan dedaunan dan kicau burung yang memecah hawa dingin. Di tengah hutan itulah Doni tinggal, seorang pemuda berusia 19 tahun yang sejak kecil hidup terasing dari dunia luar. Gubuknya kecil, terbuat dari kayu-kayu bekas yang ia kumpulkan sendiri dari pohon tumbang. Atapnya dari ilalang kering, kadang bocor ketika hujan deras turun. Namun bagi Doni, tempat itu adalah satu-satunya rumah yang memeluk kesepiannya. Doni bangun setiap hari sebelum matahari terbit. Di wajahnya yang penuh bekas cacar, cahaya kuning oranye dari tungku kecil memantulkan bayangan samar yang membuatnya terlihat lebih muram. Ia terbiasa menghidupkan api dengan batu dan serpihan kayu, lalu memasak bubur tipis yang hampir tanpa rasa. Meski hidup sederhana, Doni jarang mengeluh. Ia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Sejak berumur 12 tahun, ketika ayah dan ibunya meninggal karena wabah demam, Doni dipaksa menjadi dewasa. Warga desa tidak ingin merawatnya, mereka mengatakan wajah Doni membawa sial. Ada rumor bahwa siapapun terlalu dekat dengannya akan jatuh sakit, atau sawahnya gagal panen. Rumor itu mengakar begitu kuat hingga Doni akhirnya diusir secara halus, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tatapan hina, lemparan kerikil, dan perlakuannya membuatnya paham bahwa ia tidak diinginkan. Maka ia pergi ke hutan, membangun gubuk di lahan kecil dekat sungai. Di tempat itulah ia tumbuh menjadi pemuda yang kuat secara fisik, namun rapuh di dalam hati. Pagi itu Doni duduk di depan gubuknya sambil memegang buku kecil tua, satu-satunya peninggalan ibunya. Buku itu berisi catatan harian, doa, dan pesan-pesan sederhana tentang kebaikan. Doni membaca beberapa baris sambil menahan rasa rindu yang tak lagi bisa ia ucapkan. "Jadilah anak yang baik meskipun dunia tidak baik kepadamu," tulis ibunya. Kalimat itu selalu menguatkan Doni. Setelah makan, ia mengambil keranjang rotan dan sebilah parang kecil. Ia berencana mencari umbut dan jamur untuk persediaan makan. Perjalanannya selalu melewati sungai kecil yang jernih. Setiap kali, Doni berhenti sejenak, memandangi bayangannya sendiri di permukaan air. Ia memperhatikan wajahnya yang penuh bekas luka, garis-garis kasar, dan mata yang tampak selalu sedih. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, "Kalau wajahku tidak seperti ini, apa mereka mau menerimaku?" Namun ia menghela napas dan menepis pikiran itu. Hidup harus tetap berjalan. Doni melanjutkan langkahnya, menyusuri hutan yang dipenuhi suara serangga. Ia mengumpulkan kayu bakar, memetik beberapa daun pakis muda, dan menandai pohon-pohon tertentu seperti yang dulu diajari ayahnya. Meski hutan itu miliknya untuk ditinggali, ia menghormati batas-batas alam. Ia tidak pernah menebang pohon sembarangan, tidak pernah memburu hewan kecuali terpaksa. Yang menyedihkan adalah, meskipun ia tinggal jauh di hutan, warga desa masih sering menjelek-jelekannya. Terkadang mereka datang ke pinggiran hutan, meneriakkan kata-kata seperti, "Si burik hidup di sini." Hutan itu jadi tempat keramat gara-gara dia. Atau mungkin dia pelihara makhluk halus. Doni mendengarnya, tetapi tidak pernah membalas. Suatu siang, ketika sinar matahari terik menembus celah daun, Doni memutuskan pulang setelah mengumpulkan cukup bahan makanan. Ia menapaki jalan kecil yang biasa ia lalui. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara aneh, ringkikan kecil, mirip suara sapi tapi lebih halus, seperti panggilan bayi hewan. Doni mengerutkan alis. Ia jarang mendengar suara seperti itu. Ia menoleh kanan-kiri, tetapi tidak melihat apapun. Suara itu terdengar lagi,
kali ini lebih jelas. Doni mengangkat parang dan berjalan perlahan mengikuti arah suara. Tanah sedikit berlumpur, daun-daun basah menempel di kakinya. Suara itu semakin dekat hingga akhirnya ia menemukan sesuatu yang membuatnya ternganga. Di depan matanya tergeletak seekor anak sapi kecil, tubuhnya berlumur tanah dan luka. Salah satu kakinya terjepit batang pohon roboh. Tapi yang paling membuat Doni tertegun adalah warna tubuh anak sapi itu, coklat keemasan, dengan bulu yang memantulkan sinar matahari seperti sedang berkilauan. Astaga, apa ini? Bisik Doni. Anak sapi itu mengangkat kepalanya lemah, matanya besar dan jernih, memandang Doni seolah memohon pertolongan. Doni maju perlahan, memastikan tidak ada induk sapi di sekitar. Biasanya induk akan menyerang jika anaknya didekati. Tapi hutan itu sunyi. Tidak ada suara hewan lain, tidak ada jejak kaki besar. Doni berjongkok dekat anak sapi itu. "Kamu kenapa?" "Tenang, aku nggak akan menyakitimu." Anak sapi itu meringkik pelan, lalu, hal yang membuat Doni merinding, menyentuhkan hidungnya ke telapak tangan Doni, seolah percaya. Dengan sekuat tenaga, Doni mencoba mengangkat batang pohon. Ototnya menegang, wajahnya memerah, napasnya terengah-engah. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya batang pohon itu bergeser dan kaki anak sapi terbebas. Namun ketika Doni hendak mengangkat hewan itu, ia melihat sesuatu yang ganjil. Di pangkal tanduk kecilnya, ada cahaya lembut seperti pijar emas. Doni mengedip, berpikir itu hanya pantulan sinar matahari. Tapi cahaya itu tetap ada. "Ini bukan sapi biasa," gumamnya. Ia mengangkat anak sapi itu, menggendongnya ke arah gubuk. Meskipun berat, Doni tidak mengeluh. Anak sapi itu bersandar pada dadanya, tubuhnya hangat, membuat Doni merasakan sesuatu yang aneh, perasaan memiliki teman. Saat Doni melangkah, angin seolah mengikuti, membawa aroma segar yang belum pernah ia rasakan. Setibanya di gubuk, Doni menurunkan anak sapi itu dan mengobati luka-lukanya dengan ramuan herbal, daun jarak, getah pepagan pohon, dan sedikit air rebusan akar. Ia menyiapkan tempat tidur dari daun-daun kering dan menyalakan api untuk menghangatkan ruangan. "Mulai sekarang, kamu aman di sini," ujar Doni. Anak sapi itu menatapnya, seolah mengerti. Di malam hari, Doni tidur dengan tubuh letih, tetapi hatinya hangat. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak merasa sendirian. Dan tanpa ia sadari, di sudut gubuk yang remang-remang, anak sapi itu mengeluarkan cahaya lembut, seperti denyut jantung alam yang menyimpan rahasia besar. Rahasia yang perlahan akan mengubah seluruh hidup Doni. Malam turun perlahan di hutan. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, dan suara burung-burung malam mulai terdengar dari kejauhan. Di dalam gubuk sederhana yang remang, Doni duduk bersila di samping anak sapi yang tadi ia bawa pulang. Api kecil di tungku memantulkan cahaya jingga yang menari-nari di dinding kayu, membuat suasana semakin hangat di tengah udara yang mulai dingin. Anak sapi itu meringkuk di atas tumpukan daun kering yang telah Doni siapkan. Nafasnya masih berat, kadang tersendat. Luka di kakinya memang sudah dibersihkan, tetapi masih tampak bengkak. Doni memegang kaki kecil itu dengan lembut. "Maaf kalau sakit ya, aku cuma mau bantu," ucap Doni lirih. Ia meneteskan ramuan herbal yang ia buat dari tumbukan daun ketepeng, kunyit, dan getah pohon. Aroma rempah langsung memenuhi ruangan. Anak sapi itu bergerak sedikit, tetapi tidak menolak. Justru ia menatap Doni dengan mata bulat yang seperti penuh rasa percaya. Doni menghela napas panjang. "Siapa kamu sebenarnya? Dari mana kamu datang?"
Kenapa bisa sendirian? Ia berbicara seperti berbicara pada manusia. Bukan karena ia menganggap anak sapi itu bisa menjawab, melainkan karena sejak kecil itulah satu-satunya cara Doni mengusir sepi. Ia sering berbicara pada pepohonan, air sungai, bahkan batu-batu di jalan setapak. Tapi malam ini terasa berbeda. Ada aura halus yang keluar dari tubuh hewan kecil itu, hal yang membuat Doni merasa seperti sedang berbicara pada sesuatu yang jauh lebih istimewa. Hujan kecil mulai turun di luar gubuk. Rintiknya mengenai atap ilalang, menciptakan suara yang menenangkan. Doni menyalakan sumbu minyak, menambah cahaya di dalam ruangan. Ia mengambil mangkuk kecil berisi air hangat dan membasahi kain lusuh yang ia punya, lalu mengusap tubuh anak sapi itu pelan. "Hai, kamu butuh nama," gumam Doni sambil tersenyum kecil. "Aku nggak mungkin manggil kamu, anak sapi, terus." Anak sapi itu mengangkat kepalanya. Matanya berbinar. "Gimana kalau Juno?" kata Doni setelah beberapa detik berpikir. Entah kenapa, kayaknya cocok. Anehnya, anak sapi itu mengeluarkan ringkikan kecil yang terdengar seperti persetujuan. Doni terkekeh. "Kayaknya kamu suka ya?" Setelah beberapa menit memeriksa luka-lukanya, Doni duduk di dekat tungku. Ia memandangi Juno dengan tatapan yang penuh kehangatan. Dalam hati kecilnya, ia merasa sangat bahagia dengan kehadiran makhluk kecil itu. Rasanya seperti ada teman untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun. Namun perasaan itu juga disertai kecemasan. Bagaimana jika hewan itu punya induk yang sedang mencarinya? Bagaimana kalau warga desa melihat jejaknya dan menganggap Doni mencuri ternak mereka? Apa mereka akan datang dan mencelakai Juno? Pikiran itu membuat Doni gelisah. Ia melirik Juno yang sudah tertidur pulas. Cahaya halus dari tanduk kecilnya sedikit terlihat, seolah Juno memancarkan sinar yang tidak wajar untuk seekor hewan biasa. Tidak mungkin dia sapi biasa, Doni berbisik. Ia memejamkan mata, mencoba tidur. Namun di luar sana, hujan semakin deras. Angin berdesir, membawa aroma tanah basah yang pekat. Doni berbaring sambil memandang langit-langit gubuk, mendengarkan suara detakan hujan sebagai pengantar tidur. Menjelang tengah malam, suara aneh membangunkan Doni. Suara itu seperti desir angin berpadu dengan dengungan halus, seolah-olah udara di sekitar Juno bergetar. Doni bangun perlahan, matanya memicing menembus gelap. Ia melihat Juno berdiri, tubuhnya gemetar, dan mengeluarkan cahaya lembut dari seluruh tubuhnya. Cahaya itu tidak menyilaukan, justru hangat dan menenangkan. "Apa yang kamu lakukan?" Doni berbisik, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Juno menatap Doni. Tidak ada ketakutan di matanya. Hanya ketenangan, dan sesuatu yang hampir terlihat seperti kasih sayang. Cahaya itu semakin kuat, lalu menyebar ke seluruh ruangan, membuat udara terasa lebih hangat. Luka-luka di tubuh Juno tampak menutup perlahan, bengkaknya menyusut, dan nafasnya menjadi lebih teratur. Doni membeku. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya tidak mau bergerak. Antara takut dan takjub, ia hanya bisa memandang. Setelah beberapa menit, cahaya itu meredup. Juno kembali meringkuk di alas daun dan tertidur. Ruangan kembali gelap, hanya ditemani cahaya tungku yang hampir padam. Doni mengusap wajahnya. "Aku nggak mimpi tadi, kan?" Ia memandangi Juno yang tampak seperti hewan biasa kembali. Tapi Doni yakin apa yang ia lihat tadi nyata. Sangat nyata. Namun kelelahan akhirnya membuat Doni tertidur lagi, meski hatinya penuh rasa penasaran.
Pagi tiba dengan sinar matahari keemasannya memancar di antara dedaunan. Doni bangun dengan tubuh pegal, tetapi perasaannya sedikit lebih tenang. Ia melihat Juno bangun dan berdiri dengan kaki yang semalam luka parah. Kini, kaki itu tampak sembuh hampir sepenuhnya. Kamu benar-benar sembuh?" Doni bertanya dengan nada tak percaya. Juno mendekatinya, menggesekkan kepala kecilnya ke lengan Doni. Doni tertawa kecil, merasakan kehangatan yang menyenangkan. "Kau benar-benar bukan sapi biasa, ya?" Juno hanya menatapnya, seolah mengerti. Doni membawa Juno keluar gubuk. Udara pagi begitu segar. Embun masih menempel di rumput-rumput liar. Burung-burung berkicau, dan sinar matahari memantul di tubuh Juno, membuat bulunya tampak berkilauan. "Mulai hari ini, kamu tinggal sama aku, ya?" kata Doni sambil mengusap kepala Juno. "Aku janji bakal jaga kamu." Juno meringkik pelan, lalu melompat-lompat kecil mengelilingi Doni. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam hidup yang penuh kesepian, Doni merasakan sesuatu yang sangat ia rindukan. Kebahagiaan. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil untuk menyelamatkan anak sapi itu akan mengubah seluruh takdirnya. Ia tidak tahu bahwa Juno membawa rahasia besar yang mampu mengguncang desa, hutan, dan bahkan hidupnya sendiri. Yang ia tahu hanyalah ini: ia tidak lagi sendirian. Pagi itu hutan terasa lebih hidup daripada biasanya. Sinar matahari memantul lewat celah dedaunan, menciptakan garis-garis cahaya keemasan yang menari di tanah. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Doni keluar dari gubuknya sambil menguap panjang, meregangkan tubuh yang kaku. Namun yang paling membuat Doni tersenyum adalah pemandangan kecil di depannya. Juno berlari-lari kecil dengan lincah, seolah tidak pernah terluka. Anak sapi itu tampak ceria, memutar-mutar ekornya dan sesekali menghampiri Doni untuk menggesekkan kepalanya ke kaki Doni. "Kamu pagi banget bangunnya," kata Doni sambil jongkok dan mengusap kepala Juno. "Beneran kamu udah sehat?" Juno meringkik pelan, lalu melompat kecil, menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Doni tersenyum lebar, senyum tulus yang jarang muncul sejak ia tinggal sendirian di hutan. "Baiklah, kalau gitu, hari ini kita cari makan bareng," ucap Doni. Ia mengambil keranjang rotan, parang kecil, dan selembar kain lusuh yang biasa ia gunakan untuk membawa umbut atau jamur. Juno mengikutinya dari belakang, melangkah kecil-kecil seperti anak kecil yang tidak ingin jauh dari orang tua. Perjalanan mereka menyusuri hutan dipenuhi suara alam yang menenangkan. Doni menunjukkan beberapa tanaman yang aman dimakan. "Ini namanya pakis muda," kata Doni sambil memetiknya. "Enak kalau digoreng, tapi aku nggak punya minyak. Jadi ya direbus saja." Juno menatap pakis itu dengan kepala miring, seolah sedang belajar. "Nah, kalau yang ini bahaya," Doni menunjuk jamur berwarna ungu. "Kelihatan cantik, tapi bisa bikin pusing." Juno mengendus jamur itu sebentar, lalu mundur. Doni tertawa kecil. "Pintarnya kamu." Saat mereka berjalan lebih jauh, tiba-tiba angin berhenti berhembus. Sunyi. Tidak ada suara burung, bahkan suara serangga pun hilang. Doni berdiri diam, merasakan perubahan itu. Biasanya, hutan selalu hidup. Ketika hutan sunyi, itu pertanda ada hal yang tidak biasa. "Juno, kamu ngerasa?" bisik Doni. Juno berhenti berjalan. Tubuhnya menegang. Mata kecilnya menatap lurus ke semak-semak lebat di depan mereka. Doni menggenggam parang,
meski ia tahu tidak akan banyak membantu jika ancaman itu besar. Semak-semak itu tiba-tiba bergerak. Daun-daun bergoyang hebat. Doni menahan napas. Namun yang muncul dari balik semak itu bukan harimau atau babi hutan, melainkan seekor rusa. Namun rusa itu tampak ketakutan, berlari seperti sedang dikejar sesuatu, lalu menghilang ke arah sungai. Doni mengembuskan napas lega. Hanya rusa. Tapi tidak lama kemudian, satu hal aneh terjadi. Tanah di sekitar mereka bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang sangat besar bergerak jauh di dalam hutan. Juno mendekat pada Doni, menyentuh kakinya seolah meminta perlindungan. Doni menelan ludah. "Kita pulang saja, Jun. Ada sesuatu yang aneh di hutan hari ini." Juno mengangguk kecil, dan mereka berjalan cepat menuju gubuk. Sesampainya di rumah, Doni langsung menutup pintu gubuk dan duduk di lantai sambil menenangkan diri. "Apa itu tadi?" gumamnya. "Hutan gak pernah kayak gini, bahkan waktu badai besar." Juno mendekat, menatap Doni dengan mata yang terlihat lebih bijak, seolah Juno tahu sesuatu yang tidak Doni tahu. "Juno, kamu bukan sapi biasa, ya?" tanya Doni perlahan. Juno hanya meringkik pelan, menurunkan kepala seolah bersedih. Hari itu Doni menyalakan api lebih awal. Ia memasak pakis rebus dan sedikit umbut untuk makan siang. Aroma sederhana itu memenuhi ruangan. Juno mengunyah beberapa dedaunan yang Doni kumpulkan, tampak puas. Namun sesuatu kembali aneh terjadi. Ketika Doni makan, ia sadar Juno menatapnya sambil sesekali memancarkan kilau kecil dari tanduknya. Awalnya Doni pikir itu pantulan cahaya api. Tetapi semakin lama, kilau itu semakin kuat. Tiba-tiba, tanpa Doni sadari, bubur pakis yang ia makan terasa lebih enak. Rasanya tidak hambar seperti biasanya, melainkan gurih seperti ditambah bumbu. Doni berhenti makan. "Ini, kenapa rasanya enak?" Ia mencoba lagi. Rasanya benar-benar berubah. Doni memandang Juno dengan kening berkerut. "Juno, kamu bikin makanan ini berubah?" Juno hanya menatap, tapi ada cahaya lembut yang muncul dari tubuhnya. Doni merinding. "Jadi benar, kamu punya kekuatan." Ia menyentuh kepala Juno pelan. "Kekuatan apa? Dari mana asalmu?" Juno menurunkan tubuh kecilnya, seolah meminta Doni tidak terlalu banyak bertanya. Doni menghela napas. "Aku nggak akan maksa kamu cerita. Tapi, terima kasih. Makanan ini enak banget." Juno meringkik pelan, mungkin senang. Sore harinya, kejadian aneh kedua muncul. Saat Doni sedang menimba air di sungai kecil dekat gubuk, ia melihat aliran sungai agak keruh. Biasanya air sungai itu jernih sekali. Doni mengambil air dengan ember kecil, tetapi warna air itu tetap keruh meski sudah disaring. Namun ketika ia membawa ember itu mendekati Juno, air yang keruh itu perlahan berubah menjadi jernih bening, seperti kaca. Doni terpaku. "Juno, apa yang kamu lakukan?" Juno hanya menatap, lalu menyentuh ember dengan hidungnya. Air itu semakin jernih, memantulkan cahaya matahari yang turun di antara pepohonan. Doni menahan napas. "Kamu bisa menyembuhkan air?" Hatinya berdebar. Ia mulai sadar sesuatu. Keberadaan Juno bukan kebetulan. Juno membawa perubahan. Namun perubahan itu tidak selalu berarti kebaikan. Karena malam itu, sebelum mereka masuk tidur, suara yang Doni takuti akhirnya terdengar. Dari kejauhan, dari arah desa,
Doni mendengar suara teriakan beberapa laki-laki. Cari sampai ketemu. Sapi itu hilang di sekitar hutan sini. Kalau ada yang lihat, tangkap saja dulu. Doni membeku. Juno mendekat dan bersembunyi di belakang kaki Doni. Hatinya gemetar. Mereka mencari sapi. Apakah yang mereka cari Juno? Kalau iya, dan warga desa menemukan Juno di sini, mereka pasti mengira Doni mencurinya. Dan Doni tahu, warga desa tidak pernah memberikan keadilan padanya. Malam turun perlahan. Doni duduk di dalam gubuk, memeluk Juno erat, sambil berbisik. Jangan takut, aku nggak akan biarkan mereka ambil kamu. Juno merespon dengan ringkikan kecil dan cahaya lembut di tanduknya. Di luar, suara langkah kaki dan teriakan masih terdengar. Pertanda bahwa masalah besar akan segera datang. Hujan turun perlahan di malam itu, menetes lembut di atap gubuk Doni yang terbuat dari dedaunan kering. Udara dingin menyusup masuk melalui celah-celah dinding bambu, namun Doni tidak merasa sendiri lagi. Anak sapi putih kecil yang ia temukan siang tadi kini tertidur pulas di sampingnya, badan hangatnya menempel pada kaki Doni. Doni menatapnya dengan campuran keterharuan dan keheranan. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu bisa ada di sini sendirian? Gumamnya pelan, seolah berharap anak sapi itu menjawab. Angin malam membawa suara-suara aneh dari hutan, bunyi serangga, desah dedaunan, serta suara gemerisik yang sesekali terdengar seperti langkah-langkah berat. Doni sudah terbiasa dengan suara-suara itu sejak kecil. Namun malam ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda, seperti ada mata yang sedang memperhatikan gubuknya dari kegelapan. Ia mengepalkan tangan, mencoba menenangkan dirinya. Aku harus jaga dia. Kalau pemiliknya datang? Atau kalau hewan buas mengincarnya? Pikir Doni sambil melihat tubuh kecil anak sapi yang tidur dengan damai. Tanda-tanda aneh di malam hari. Ketika jarum waktu melewati tengah malam, anak sapi itu tiba-tiba membuka mata. Bukan seperti bangun biasa, matanya memancarkan kilau aneh, seperti cahaya rembulan yang terpantul di permukaan danau. Doni terperanjat. Kamu kenapa? Anak sapi itu berdiri perlahan, mengarahkan kepalanya ke pintu gubuk. Napasnya berubah cepat, seperti gelisah. Dari luar, terdengar suara ranting patah. Satu kali, dua kali, seperti ada sesuatu sedang mendekat. Doni meraih tombak kecil buatan sendiri, senjata yang ia gunakan untuk melindungi diri sejak kecil. Kalau ini hewan buas, aku harus siap. Hening menggantung. Hanya hujan yang terdengar. Namun tiba-tiba, dari luar terdengar suara berat, bukan suara binatang. Suara manusia. Di sini, ujar suara itu lirih, seperti bisikan yang dipaksa pelan. Jejaknya ke arah sini. Doni menahan napas. Orang-orang desa. Ia tahu penduduk desa sering menyebutnya makhluk hutan, anak kutukan, atau raksasa kecil karena wajahnya dianggap menakutkan. Mereka menghindarinya. Bahkan beberapa kali ia diusir saat mencoba mendekati desa. Namun malam ini, suara dari luar terdengar berbeda. Bukan suara kebencian. Lebih seperti sesuatu yang sedang mencari. Anak sapi itu memandang Doni, matanya seperti memberi isyarat. Doni menggeleng pelan. Tenang, aku nggak akan kasih mereka ambil kamu. Ketakutan yang telah lama terpendam. Beberapa langkah mendekat membuat jantung Doni berdetak cepat. Ia sadar, kalau orang-orang desa melihat anak sapi ini, mereka mungkin akan membawanya dan menuduh Doni mencuri. Tapi aku nggak curi, aku cuma nolong dia, batinnya bergema,
Namun ia tahu dunia tidak peduli apa yang benar, yang penting adalah apa yang terlihat. Bayangan masa kecilnya muncul kembali. Ketika ia dipukul karena dianggap menakut-nakuti anak-anak. Ketika rumah sempitnya dibakar warga karena mereka menganggapnya pembawa sial. Ketika ia diusir dari desa tanpa alasan selain wajahnya yang tidak normal. Ketika ia mulai tinggal di hutan, satu-satunya yang menemaninya adalah Sunyi. Doni menggertakkan gigi. Ia tidak akan membiarkan masa lalunya kembali menghancurkan apa yang baru ia temukan hari ini. Suara langkah berhenti tepat di depan gubuk. Doni mengangkat tombaknya. Namun orang itu tidak masuk. Hanya terdengar suara berat seseorang menarik napas panjang. Lalu langkah menjauh. Jejaknya hilang di sini. Besok kita cari lagi. Baik. Mungkin anak sapi itu masih hidup. Mereka pergi. Doni tetap diam beberapa detik, memastikan suara benar-benar menghilang. Anak sapi itu mendekati Doni, kepala kecilnya menempel di lutut sang pemuda. "Tenang, mereka sudah pergi," ujarnya, mengusap kepala anak sapi itu. Anehnya sentuhan itu terasa hangat seperti menyentuh bara api lembut. Cahaya itu muncul lagi. Tak lama setelah keadaan tenang kembali, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Anak sapi itu berdiri, tubuhnya memancarkan cahaya putih lembut. Tidak terang seperti lampu, tetapi cukup untuk menerangi seluruh ruangan kecil itu. Doni mundur selangkah, matanya terbelalak. Apa yang terjadi sama kamu?" Cahaya itu berputar pelan, membentuk pola seperti lingkaran-lingkaran kecil. Dan dari cahaya itu terdengar suara lembut, bukan suara hewan, bukan suara manusia, tetapi sesuatu di antara keduanya. Sebuah suara yang hanya bisa dideskripsikan sebagai memanggil nama Doni. Doni. Pemuda itu jatuh terduduk. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada sesuatu yang memanggil namanya dengan suara lembut. "Ka, kamu bicara." Namun cahaya itu meredup perlahan, dan anak sapi itu kembali seperti biasa, matanya kembali hitam polos, tubuhnya kembali terlihat seperti hewan kecil biasa yang tak tahu apa-apa. Seolah apa yang terjadi tadi hanyalah mimpi. Teka-teki baru bagi Doni. Doni memegang kepalanya, bingung dan terpesona. "Aku nggak boleh nganggap ini hal biasa. Ada sesuatu yang besar di balik semua ini." Anak sapi itu kemudian mengendus-endus wajah Doni, seakan meminta agar ia tidak takut. Doni tersenyum kecil. "Aku nggak takut. Cuma bingung." Ia memandang keluar jendela kecil. Hutan tampak basah dan gelap, namun malam itu tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang baru merasuki udara. Sebuah tanda bahwa kehidupan Doni akan tak pernah kembali seperti sebelumnya. Janji dalam kegelapan. Sebelum tidur, Doni memeluk anak sapi itu. "Aku nggak tahu siapa kamu, tapi mulai malam ini, aku janji bakal lindungi kamu seumur hidupku." Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan janji-janji yang baru saja dibuat. Di luar sana, jauh di balik pepohonan, sepasang mata merah mengamati gubuk Doni. Bukan mata manusia, bukan mata hewan biasa. Seolah ada sosok lain di dalam hutan yang juga mengetahui bahwa anak sapi yang kini bersama Doni bukan anak sapi sembarangan. Dan inilah awal dari segalanya. Matahari pagi muncul perlahan dari balik pepohonan tinggi, memancarkan cahaya hangat ke arah gubuk Doni. Embun tipis tampak seperti kristal kecil yang berkilauan. Namun suasana damai itu tidak mampu menghapus keganjilan yang terjadi semalam. Doni terbangun lebih awal dari biasanya.
Ia tidak tidur nyenyak karena terus memikirkan cahaya putih yang muncul dari tubuh anak sapi kecil itu. Di sampingnya, anak sapi itu sudah bangun, mengunyah beberapa daun yang Doni kumpulkan malam tadi. "Pagi," ujar Doni sambil mengusap kepala anak sapi itu. Meski suaranya lembut, rona gugup tampak jelas di wajahnya. "Kamu sebenarnya siapa sih?" Anak sapi itu hanya mengembik pelan, suaranya lembut dan hangat, seolah berusaha menenangkan Doni. Keputusan untuk menjaga rahasia. Hati Doni diliputi kegelisahan. Ia menatap pintu gubuk dengan waspada, mengingat suara orang-orang desa yang datang semalam. Kalau mereka balik lagi, mereka pasti ambil kamu. Ia memejamkan mata, mencoba mencari jawaban. Ada pilihan untuk mengembalikan anak sapi itu jika pemilik aslinya ditemukan. Namun setelah melihat cahaya ajaib dan mendengar suara kemarin malam, ia sadar bahwa anak sapi ini bukan hewan biasa. "Aku nggak boleh biarin orang lain tahu kamu," tekadnya. Ia mengambil beberapa daun besar dan tali rotan, membuat semacam selimut untuk menutupi tubuh anak sapi itu jika suatu saat ada orang datang. Meski hidup serba kekurangan, Doni selalu pandai mengakali keadaan. Itulah yang membuatnya bisa bertahan selama bertahun-tahun di hutan seorang diri. Jejak aneh di sekitar gubuk. Setelah memastikan anak sapi itu aman, Doni keluar gubuk untuk mencari air di sungai kecil tak jauh dari tempat tinggalnya. Namun baru melangkah beberapa meter, matanya langsung menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Jejak kaki. Tapi bukan hanya jejak kaki manusia yang semalam. Ada jejak makhluk besar, telapak besar dengan cakar tajam yang menancap dalam ke tanah basah. "Ini bukan jejak macan," gumam Doni. Ia mengenali jejak hewan liar karena ia sering berburu atau menghindar dari binatang buas. "Ini bukan jejak hewan manapun yang pernah aku lihat." Jejak itu memutari gubuknya. Bahkan ada di dekat jendela kecil tempat ia melihat keluar semalam. Seketika Doni teringat tatapan mata merah yang ia lihat sekilas di malam sebelumnya, tatapan yang muncul dari balik pepohonan gelap. "Jadi, yang semalam itu bukan cuma bayangan," bisiknya dengan suara gemetar. Anak sapi itu terancam. Sesampainya kembali di gubuk, Doni melihat anak sapi itu masih berada di dalam, tapi ia tampak gelisah. Telinganya bergerak-gerak, seakan mendengar sesuatu yang Doni tidak bisa dengar. "Ada apa?" Doni mendekat. Anak sapi itu memandangnya lama, kemudian mengarahkan hidungnya pada tanah tepat di depan pintu. Doni berlutut dan memeriksa tanah itu, dan benar saja, di sana ada sisa jejak aneh itu yang tidak sempat ia lihat sebelumnya. "Jadi makhluk itu juga nyari kamu?" Doni menelan ludah. Dadanya berdegup keras. "Apa kamu sebenarnya hewan biasa? Atau makhluk ini tahu sesuatu tentang kamu?" Anak sapi itu mengembik pendek. Entah itu jawaban atau sekadar reaksi alami, tapi Doni merasa hewan itu sedang mencoba berkomunikasi. Dia harus hengkang dari tempat itu. Setelah berpikir panjang, Doni membuat keputusan besar. Ia harus membawa anak sapi itu dan pindah lebih dalam ke tengah hutan. Kalau hewan itu, atau siapapun yang semalam lewat, balik lagi, gubuk ini nggak aman. Doni menghela napas panjang. "Aku harus bawa kamu pergi." Ia mulai menyiapkan barang-barang seadanya. Beberapa tali, kapak kecil, selimut tua, dan sedikit makanan. Doni jarang makan banyak, tetapi sejak adanya anak sapi itu, ia membagi porsi yang sedikit itu menjadi 2. Sebelum berangkat, Doni menatap gubuk kecil yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Ia menghabiskan masa kecilnya yang menyakitkan di sini. Menangis di sini.
bertahan hidup di sini. Namun sekarang ia harus meninggalkannya. Terima kasih, rumah kecil, gumamnya lirih. Masuk ke dalam hutan yang lebih dalam. Doni dan anak sapi itu berjalan menyusuri jalan hutan yang semakin lebat. Pepohonan lebih tinggi, cabang-cabangnya seperti tangan gelap yang menggantung. Cahaya matahari nyaris tidak tembus ke dasar. Bagi orang biasa, tempat ini mengerikan. Tapi bagi Doni yang besar di hutan, tempat ini memberi rasa aman. Semakin jauh dari desa, semakin aman ia merasa. Namun perjalanan itu tidak mudah. Terdengar suara burung-burung besar yang terbang di atas. Sesekali, suara geraman dari semak belukar membuat Doni berhenti dan memegang tombaknya erat. Anak sapi itu selalu mendekat ke kaki Doni saat mereka melewati tempat-tempat yang terasa asing. "Kamu jangan takut. Aku ada di sini," kata Doni sambil menepuk sisi tubuh anak sapi itu. Hutan membuat Doni terkejut. Namun semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak keanehan yang mereka temukan. Pertama, mereka melewati sebuah pohon besar yang bagian batangnya seperti terbakar dari dalam, padahal tidak ada tanda-tanda api di sekitarnya. Ini aneh. Doni memeriksa permukaannya. Seperti disambar cahaya. Kedua, ada suara gaungan dari kejauhan, seperti panggilan mendalam yang tidak seperti suara manusia maupun hewan. Ketiga, anak sapi itu tiba-tiba berhenti di sebuah tempat terbuka kecil, di mana cahaya matahari turun menembus celah daun seperti menyoroti sebuah titik tertentu. "Kamu kenapa berhenti?" Doni bertanya. Anak sapi itu menatap ke arah tengah lingkaran cahaya itu. Nafasnya berat. Kemudian, sesuatu terjadi. Cahaya itu muncul untuk kedua kalinya. Tubuh anak sapi itu kembali bersinar. Namun kali ini jauh lebih kuat dibanding semalam. Cahaya itu membentuk aura putih keemasan yang membuat daun-daun di sekitar seolah bergetar. Doni terperanjat. Lagi, di dalam cahaya itu, terdengar lagi suara lembut yang memanggil nama Doni. Doni. Lebih jelas. Lebih kuat. Kali ini, bukan suara seperti mimpi. Bukan suara yang samar. Tapi suara nyata, suara yang seolah berasal dari sosok yang sangat tua dan sangat bijak. Doni jatuh berlutut. Bukan karena takut, tapi karena hatinya diguncang. "Siapa kamu sebenarnya?" teriak Doni. Suaranya pecah oleh emosi yang ia tahan selama bertahun-tahun. "Kenapa kamu panggil namaku? Kenapa kamu muncul dalam hidupku? Kenapa aku?" Cahaya itu meredup pelan. Anak sapi itu menatap Doni, kemudian menjilat tangannya. Tidak ada jawaban. Tidak ada penjelasan. Hanya tatapan hangat, seolah mengatakan, "Semua akan kamu mengerti nanti." Ada yang mengikuti mereka. Doni menghela napas panjang. Ia memeluk anak sapi itu, mencoba menenangkan diri. Namun tepat saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, terdengar suara ranting patah, kali ini sangat dekat. Terlalu dekat. Doni menoleh cepat. Di balik semak gelap, terlihat sosok besar. Tubuhnya hitam, matanya merah menyala. Lebih besar dari manusia. Lebih liar dari binatang manapun yang Doni kenal. Doni berdiri dengan tombak di tangan. "Jangan dekati kami." Makhluk itu tidak bergerak, tapi napasnya menggelegar seperti gemuruh. Anak sapi itu merapat ke Doni, ketakutan. Hutan yang biasanya menjadi rumah Doni, kini berubah menjadi tempat paling berbahaya di dunia. Dan Doni menyadari satu hal. Makhluk itu bukan kebetulan lewat. Ia memang mengikuti mereka.
Sejak semalam, hutan semakin sunyi ketika makhluk besar bermata merah itu menampakkan dirinya. Tidak ada suara burung, tidak ada desir angin, seolah seluruh alam menahan napas melihat kehadirannya. Doni berdiri tegak dengan tombak sederhana di tangan, tapi tangannya gemetar. Meski hidup di hutan sejak kecil, ia belum pernah berhadapan dengan makhluk sebesar ini. Tubuhnya setinggi 2 kali manusia dewasa, bulu hitam pekat menutupi seluruh tubuhnya, dan cakarnya panjang seperti bilah pisau. Anak sapi itu bersembunyi di belakang kaki Doni, tubuhnya bergetar ketakutan. Mata putih kecilnya memandang makhluk itu dengan was-was, tetapi ada sesuatu yang aneh, tatapannya bukan hanya takut, seperti ia sudah mengenal makhluk itu. Doni menelan ludah. Apa ini? Monster, gumamnya hampir tak terdengar. Makhluk itu perlahan maju, 1 langkah, 2 langkah, tanah bergetar setiap kakinya menapak. Wajahnya tidak menunjukkan agresi spontan, tetapi seperti sedang mengamati Doni dan anak sapi itu dengan tatapan penuh tujuan. Peringatan dari dalam hutan. Ketika makhluk itu berdiri hanya beberapa belas langkah dari Doni, tiba-tiba terdengar suara alam yang berubah mendadak. Angin bertiup kuat dari arah kanan, membawa suara seperti bisikan panjang yang hanya Doni yang bisa mendengar. Lari! Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke kanan, ke arah pepohonan lebat. Namun makhluk itu menggeram keras, membuat suasana kembali tegang. Gerara ah. Suara itu memecah keheningan, menggetarkan dada Doni. Anak sapi itu langsung meringkuk ketakutan. Tenang, aku di sini. Doni memeluknya, meskipun dirinya sendiri sangat ketakutan. Makhluk itu menurunkan tubuhnya, seperti hendak menyerang. Cakarnya menancap tanah, otot-otot besar di lengannya menegang. Doni memposisikan tombak di depan dada, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Apapun kamu, aku nggak akan biarin kamu sakiti dia, seru Doni. Pertarungan tak seimbang. Makhluk hitam itu melompat maju dengan kecepatan mengejutkan. Tanah terlempar ke segala arah. Doni hampir tidak sempat bereaksi, namun insting bertahan hidupnya membuat ia berguling ke samping, menyeret anak sapi itu keluar dari jalur serangan. Brak! Cakar makhluk itu menghantam pohon besar di belakang Doni. Pohon itu langsung terbelah 2 seperti dipotong golok raksasa. Doni gemetar. Kalau aku kena itu, habis. Makhluk itu menoleh ke arah mereka lagi. Matanya memerah kian kuat, dan ia bergerak lagi. Kali ini lebih cepat. Doni mengangkat tombak dengan seluruh tenaga dan menusukkan ke arah dada makhluk itu. Dak! Tombak itu mengenai sesuatu yang keras seperti batu. Tidak menembus, hanya patah di ujungnya. Doni terpental ke belakang, terhempas keras ke tanah. Tubuhnya sakit, tulang rusuknya seperti retak. Tapi ia tidak punya waktu untuk mengeluh. Makhluk itu sudah bersiap melompat lagi. Lari, Doni. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, seakan berasal dari dalam kepala Doni. Doni terengah, memandang sekeliling. Suara itu bukan dari makhluk itu. Bukan dari angin. Suara itu terasa seperti suara cahaya yang ia dengar sebelumnya. Doni menggenggam anak sapi itu. Kita harus pergi sekarang. Ia bangun sambil menyeret anak sapi itu, melarikan diri melewati semak-semak lebat. Makhluk hitam itu mengejar. Keajaiban di saat terdesak. Doni berlari sekuat tenaga, napasnya berat, tubuhnya terasa seperti hendak rubuh kapan saja. Namun ia tidak peduli. Ia hanya tahu bahwa ia harus melindungi anak sapi itu. Sementara itu,
Makhluk hitam itu berlari di belakang, geramannya menggema seperti suara guntur. Anak sapi itu tiba-tiba berhenti. Doni menoleh cepat. "Kenapa kamu berhenti? Kita harus lari." Namun anak sapi itu berdiri tegak, matanya kembali memancarkan cahaya putih. Cahaya itu semakin terang, melingkupi tubuhnya. Doni terperangah. Keajaiban itu muncul lagi. Makhluk hitam itu mendekat, mengulurkan cakar. Namun sebelum cakar itu menyentuh tubuh anak sapi, cahaya putih itu meledak keluar, menciptakan gelombang energi yang kuat. Os. Makhluk hitam itu terdorong ke belakang, terpental ke udara beberapa meter, menabrak pohon besar, dan jatuh keras ke tanah. Doni ternganga. "Kakakmu, kamu nyelamatin kita." Namun anak sapi itu tampak lemah. Cahaya meredup cepat, dan ia terjatuh. Doni segera menggendongnya. "Hei, bangun. Kamu nggak apa-apa." Tubuh anak sapi itu panas. Nafasnya cepat. Seperti ada sesuatu yang menguras tenaganya setiap kali cahaya itu muncul. Doni memeluknya erat. "Aku janji, aku nggak akan biarin apapun terjadi sama kamu." Makhluk itu bangkit kembali. Sayangnya, makhluk hitam itu belum kalah. Dari kejauhan terdengar suara geraman rendah. Doni menoleh dan melihat makhluk itu bangkit kembali. Meski tampak terluka, makhluk itu seperti semakin marah. Matanya menyala lebih merah dari sebelumnya. Tidak mungkin, Doni mundur. Dia masih hidup. Makhluk itu berdiri dengan perlahan, tapi aura gelap di tubuhnya semakin kuat. Ia memandang Doni dan anak sapi itu dengan kebencian yang dalam. "Kamu bukan hewan biasa." Doni menatap anak sapi itu. "Dan makhluk itu bukan musuh biasa." Misteri terbongkar setengah. Tiba-tiba dari belakang mereka terdengar suara lain. Suara berat, namun bukan suara makhluk. Suara manusia. "Doni." "Tiarap." Doni menoleh cepat dan melihat sosok bayangan berlari dari balik pepohonan sambil membawa sesuatu di tangannya. Seorang laki-laki tua berkulit coklat gelap, berjanggut putih panjang, mengenakan jubah dari kulit pohon. Tidak pernah Doni melihat orang ini sebelumnya. Tanpa ragu, lelaki tua itu mengayunkan tongkat besar ke depan. Dari ujung tongkat, keluar cahaya oranye seperti bara api yang menyambar makhluk hitam raksasa itu. "Bro-oa." Makhluk itu mengeluarkan suara jeritan panjang, menutup wajahnya dengan tangan yang berlumur bulu hitam. "Pergi dari sini," seru lelaki tua itu. "Ini bukan urusanmu, Doni." Doni terkejut. Bagaimana dia tahu namaku? Makhluk itu mundur sambil meraung, lalu berlari masuk ke hutan paling gelap, menghilang di balik kabut. Lelaki tua itu menatap Doni dan anak sapi itu lama. Tatapannya tajam, penuh rahasia. "Kamu, siapa?" tanya Doni. Lelaki tua itu mendekat, menatap anak sapi itu. "Kamu akhirnya muncul." "Penjaga cahaya, kecil," bisiknya. "Dan kamu, Doni, kamu adalah orang yang dipilih untuk melindunginya." Doni terdiam. Anak sapi itu mengembik pelan, seakan mengakui kata-kata lelaki tua itu. Lelaki tua itu menatap hutan gelap. "Kita tidak punya banyak waktu. Makhluk itu akan kembali." Ia menatap Doni dalam-dalam. "Kalau kamu ingin tetap hidup dan melindungi anak sapi ini, ikut aku sekarang." Doni memandang anak sapi itu, lalu hutan gelap yang kembali sunyi. Perjalanan baru menanti mereka.
Hutan kembali sunyi setelah makhluk hitam raksasa itu melarikan diri, tetapi keheningan itu bukan keheningan yang menenangkan. Seolah seluruh hutan sedang mengawasi Doni, anak sapi itu, dan lelaki tua berjenggot putih tersebut. Doni memeluk anak sapi itu erat-erat. Tubuh hewan kecil itu masih lemah setelah mengeluarkan cahaya yang begitu kuat. Dadanya naik turun dengan cepat, seakan sedang berjuang mempertahankan kesadaran. Lelaki tua itu menepuk bahu Doni sambil berbisik. Tidak ada waktu untuk ragu. Ikut aku, Doni. Doni menatapnya dengan mata penuh tanya. Kau tahu namaku? Dan kau tahu tentang anak sapi ini? Siapa kamu sebenarnya? Lelaki tua itu menghela napas panjang, lalu menatap langit hutan yang tertutup dedaunan. Aku akan jelaskan semuanya. Tapi tidak di sini. Tempat ini sudah tidak aman lagi. Ia berjalan ke arah barat, menyibakkan semak-semak lebat dengan tongkat tuanya. Cepat, hutan ini sudah mendeteksi keberadaan penjaga cahaya. Makhluk itu tidak akan berhenti sampai mendapatkannya. Doni menggertakkan gigi. Ia tidak memahami apa maksud semua ini, tapi ia tahu satu hal. Lelaki tua itu tahu apa yang sedang terjadi. Dan ia adalah satu-satunya harapan Doni sekarang. Ia pun mengikuti langkah lelaki tua itu, menggendong anak sapi itu dengan penuh hati-hati menuju tempat tersembunyi. Perjalanan semakin berat. Jalanan menurun curam, tanah basah, akar pohon mencuat dari mana-mana. Sesekali terdengar suara auman jauh di kejauhan, membuat Doni semakin cemas. Kemana kita pergi? Tanya Doni sambil terengah. Ke tempat yang sudah kunanti bertahun-tahun, jawab lelaki itu. Tempat yang bahkan penduduk hutan tidak berani mendekat. Doni menelan ludah. Kedengarannya bukan tempat aman. Lelaki tua itu menoleh, tersenyum tipis. Justru karena tidak ada yang berani mendekat, tempat itu aman. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka sampai di sebuah lembah kecil yang tertutup kabut. Di situ ada batu besar berbentuk segitiga, seolah menjadi pintu gerbang raksasa menuju dunia lain. Ini dia, kata lelaki tua itu. Gerbang ke tempat sunyi. Doni memandangi batu itu dengan tak percaya. Ini, batu biasa. Tentu terlihat biasa, jawab lelaki tua itu. Sampai kau tahu cara membukanya. Ia mengetukkan tongkatnya 3 kali ke tanah. Dung, dung, dung. Batu itu bergetar lembut, lalu celah kecil muncul di tengahnya. Celah itu melebar, membentuk pintu besar dengan cahaya biru bersinar di dalamnya. Anak sapi itu mengangkat kepala perlahan, matanya yang lemah memantulkan cahaya dari celah itu. Seolah tempat itu memanggilnya. Doni membelalakkan mata. Apa? Ini benar-benar nyata. Lelaki tua itu melangkah masuk. Ayo, Doni. Ini satu-satunya tempat yang aman bagi kalian. Tempat sunyi. Begitu mereka masuk, sebuah pemandangan menakjubkan terbentang di depan mata Doni. Tempat itu bukan gua biasa. Di dalamnya terdapat hamparan tanah luas dengan rumput lembut, air jernih mengalir di tengah, dan cahaya biru lembut datang dari batu-batu aneh yang menempel di dinding. Seolah tempat itu adalah dunia kecil yang terpisah dari hutan luar. Tempat apa ini? Tanya Doni sambil memutar pandangan. Lelaki tua itu tersenyum. Ini rumahku selama bertahun-tahun. Dan mulai hari ini, rumah kalian juga. Ia mempersilakan Doni meletakkan anak sapi itu di atas rumput lembut. Hewan kecil itu menghela napas lega, tubuhnya mulai pulih sedikit demi sedikit. Doni duduk di sampingnya, lalu memandang lelaki tua itu dengan tatapan serius.
Sekarang jelaskan. Apa semua ini? Apa makhluk hitam itu? Dan kenapa aku yang dipilih? Lelaki itu duduk di depan Doni, tongkatnya diletakkan di sampingnya. Baik, aku akan beritahu semuanya dari awal. Asal-usul anak sapi itu. Lelaki tua itu menatap anak sapi itu dengan mata penuh hormat. Anak sapi yang kau temukan ini bukan hewan biasa. Ia adalah anak dari sang penjaga cahaya, makhluk tertinggi yang diberi tugas menjaga keseimbangan alam hutan. Doni terperanjat. Penjaga cahaya. Ya, lanjut lelaki itu. Sang penjaga cahaya adalah makhluk suci yang memurnikan kegelapan, mencegah roh-roh jahat mempengaruhi dunia. Namun beberapa bulan lalu, ia hilang. Hilang. Doni menelan ludah. Dia diserang oleh makhluk kegelapan yang kau lihat tadi, bayangan hitam. Itu bukan hewan, bukan juga roh biasa. Ia adalah manifestasi kebencian yang lahir dari hati manusia. Doni mengerutkan kening. Dari manusia. Lelaki tua itu mengangguk. Ya. Dari kebencian, dendam, iri, dan rasa sakit yang tidak pernah disembuhkan. Semua itu bisa membentuk sebuah makhluk kegelapan yang sangat kuat. Doni merasa dadanya mencelos. Dan makhluk itu mengejar anak sapi ini? Benar, jawab lelaki tua itu. Karena anak ini adalah satu-satunya penerus sang penjaga cahaya. Kenapa Doni? Doni menggenggam tanah, menatap anak sapi itu yang sedang memandangnya dengan mata polos. Tapi kenapa aku? Kenapa aku yang dipilih buat jaga dia? Lelaki tua itu tersenyum lembut. Karena kau adalah satu-satunya orang yang tidak membenci dunia. Doni terkejut. Apa maksudnya? Kau hidup sendirian. Kau pernah disakiti. Kau pernah diusir. Wajahmu membuatmu dijauhi. Tapi kau tidak pernah membalas. Tidak pernah membenci. Lelaki itu menatap Doni lama. Orang-orang seperti itulah yang bisa menjaga cahaya. Doni terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya seperti panah lembut. Selama ini ia mengira hidupnya tidak berarti. Ia mengira semua penderitaannya hanya membuatnya jadi makhluk yang tidak diinginkan. Namun ternyata, ada alasan di balik semuanya. Doni, lelaki itu melanjutkan. Kau bukan dipilih karena kekuatanmu. Kau dipilih karena hatimu. Doni menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Anak sapi itu mendekat, menyentuhkan hidungnya ke tangan Doni. Seolah berkata, "Aku memilihmu." Pemberitahuan mengejutkan. Namun belum lama ketenangan itu berlangsung, lelaki tua itu mendadak berdiri cepat. Kita tidak bisa tinggal lama-lama. Kegelapan sudah mencium keberadaan kita. Doni ikut bangkit. Itu artinya bayangan hitam itu akan datang ke sini. Lelaki tua itu menggenggam tongkatnya erat. Tidak hanya itu. Ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak. Ia menatap jauh ke dalam kegelapan lembah. Ada seseorang di desa yang memanggil kegelapan itu. Doni terbelalak. Dari desa? Siapa? Lelaki tua itu memejamkan mata. Aku belum tahu. Tapi aku bisa merasakan kebencian besar berasal dari sana. Ia menatap Doni. Kau harus bersiap. Peranmu tidak berhenti sampai di sini. Doni menatap anak sapi itu. Lalu ia menatap lelaki tua itu. Dan untuk pertama kalinya, ia berkata, "Kalau aku benar-benar dipilih, aku tidak akan lari.
Lelaki tua itu tersenyum bangga. Mulai besok, Doni, aku akan melatihmu. Dari balik lembah, angin berhembus dingin, menandakan bahwa pertarungan mereka baru saja dimulai. Malam itu angin berhembus aneh, ada suara lirih yang seperti rintihan, tetapi bukan suara binatang yang pernah Doni dengar. Awan menutupi bulan, membuat hutan tampak lebih gelap daripada biasanya. Udara menusuk kulit, seperti ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi malam itu. Doni sudah bersiap tidur di gubuknya. Api kecil di tungku mulai mengecil, menyisakan bara merah yang berkedip perlahan. Anak sapi itu rebahan di sampingnya, mendengus kecil sambil menempelkan kepalanya di lutut Doni. Sudah 2 bulan mereka hidup bersama, dan kedekatan mereka kini seperti ikatan tak terpisahkan. Namun ketika Doni hendak memejamkan mata, suara jeritan tiba-tiba memecah keheningan. Suara itu datang dari arah hutan yang lebih dalam, tempat yang bahkan pemburu desa sekalipun tidak berani masuk. Tempat yang mereka sebut hutan larangan. Doni terlonjak. Anak sapi itu berdiri cepat, telinganya bergerak-gerak gelisah. Mu. Suara lembut tapi penuh ketakutan. Doni merasakan bulu kuduknya meremang. Ia berdiri perlahan dan mendengar lebih seksama. Jeritan itu terdengar lagi, lebih panjang, lebih nyaring, lebih mengerikan. Ada orang. Gumam Doni tanpa sadar. Tapi siapa yang nekat masuk hutan terlarang malam-malam begini? Doni mengambil obor kecil dan menyalakannya. Api memercik, menerangi wajah Doni yang penuh ketegangan. Anak sapi itu mengikuti di belakangnya. Aku harus lihat. Kalau benar ada orang yang butuh pertolongan, aku nggak bisa diam. Meski takut, langkah Doni mantap. Ia berjalan menuju arah suara itu. Setiap langkah terasa berat, seperti tanah hutan menahannya untuk tetap diam. Daun-daun kering mengerutuk di bawah kakinya. Angin berdesing, membawa aroma tanah basah bercampur getah pohon tua. Semakin dalam ia masuk, suara itu berubah, bukan lagi jeritan, melainkan semacam ratapan panjang, seperti seseorang menanggung derita luar biasa. Hee, lirih, panjang, menusuk dada. Doni berhenti di depan pohon besar yang berusia ratusan tahun. Pohon itu seperti gerbang menuju bagian hutan yang benar-benar gelap. Anak sapi itu mendekat, menyentuh kaki Doni dengan kepalanya, seolah mengingatkan, jangan teruskan. Tapi Doni tahu, ia tidak bisa mundur. Suara itu bukan suara manusia biasa, tapi juga bukan suara binatang. Ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Ia melangkah lagi. Tidak lama kemudian, ia menemukan jejak tanah tergali, seolah ada sesuatu diseret atau merangkak. Jejak itu menuju ke arah sebuah lembah kecil yang ditutupi kabut tipis. Doni menelan ludah. Apapun itu, aku harus lihat. Ia turun perlahan ke lembah itu. Sesampainya di dasar lembah, Doni membeku. Di sana, di tengah kabut, berdiri sesosok bayangan besar. Tubuhnya membungkuk, tangannya panjang, dan dari jauh tampak seperti manusia tetapi bentuknya tidak sempurna. Bayangan itu menggigil, menggeram, dan terus mengeluarkan rintihan. "Ah, apa itu?" bisik Doni dengan suara hampir tak terdengar. Anak sapi di sampingnya mengeluarkan dengusan keras, seperti memperingatkan makhluk itu. Tiba-tiba bayangan itu menengok. Doni terkejut. Itu adalah seorang laki-laki tua, rambutnya kusut panjang sampai pinggang, matanya merah, pakaiannya sobek-sobek. Kulitnya pucat seperti tidak melihat matahari selama bertahun-tahun. Laki-laki itu berusaha berdiri, tapi kakinya pincang.
Ia menatap Doni dengan mata kosong penuh ketakutan. Kau bukan warga desa, gumam lelaki itu dengan suara serak patah-patah. Doni maju perlahan. Pak, Bapak kenapa? Siapa yang menyakiti Bapak? Laki-laki itu tertawa pendek, tawa yang tidak wajar, seperti tawa seseorang yang kehilangan kewarasan. Mereka tinggalkan aku di sini untuk mati. Doni menggigil. Siapa mereka? Tiba-tiba lelaki itu memegang kepala sambil berteriak keras, seolah mempertahankan pikirannya yang hampir runtuh. Jangan tanya nama mereka. Jangan sebut. Ia jatuh terduduk, menggigil seperti orang ketakutan setengah mati. Anak sapi itu bergerak mendekat. Aneh, makhluk yang tadi ketakutan itu tiba-tiba menenangkan diri ketika melihat anak sapi. Laki-laki tua itu mengulurkan tangan, menyentuh kepala anak sapi pelan-pelan. Kau, hewan suci, seperti dulu. Ia meneteskan air mata. Kalian selalu muncul pada orang-orang yang disakiti dunia. Doni terperanjat. Pak, maksudnya apa? Laki-laki itu menatap Doni intens, meski wajahnya penuh luka dan bau tubuhnya menyengat. Kau, pemuda buruk rupa yang dikutuk orang-orang. Kau yang dibuang dari dunia manusia. Hidupmu akan berubah. Tapi jalanmu berbahaya. Doni terdiam. Bagaimana orang asing yang hidup di hutan terlarang bisa tahu tentang dirinya? Lelaki tua itu menggenggam lengan Doni dengan erat, terlalu erat untuk seorang yang tampak hampir mati kelaparan. Aku dulu sepertimu. Dulu aku pengembala, aku menemukan anak sapi suci. Doni menegang. Lelaki itu melanjutkan dengan suara parau, seperti kata-katanya keluar bersama nafas terakhir. Tapi manusia rakus mengambilnya. Mereka memaksa, mereka menyiksa, dan ketika aku melindungi hewan itu, akulah yang dibuang ke hutan terlarang. Air mata lelaki itu jatuh, membasahi tanah. Anak sapi itu mati di tangan mereka. Anak sapi di samping Doni mendengus keras, suara marah yang belum pernah ia keluarkan sebelumnya. Lelaki tua itu memegang wajah Doni, gemetar. Dengarkan aku baik-baik. Jangan biarkan mereka menemukan hewan itu. Jangan biarkan sejarah berulang. Mereka akan datang, aku dengar mereka sudah mencium keberadaannya. Doni menelan ludah. Jantungnya berdegup keras. Siapa yang akan datang? Siapa mereka? Lelaki tua itu berusaha berdiri, lalu menunjuk ke arah utara, ke arah desa. Orang-orang itu, yang dulu menculik hewan suci, yang dulu menyiksaku, mereka sekarang kembali. Doni terkejut. Kak kembali. Lelaki tua itu mengangguk, kemudian tubuhnya lemas. Ia tumbang di pangkuan Doni. Pak! Pak! Bertahan, teriak Doni. Lelaki tua itu membuka mata terakhir kalinya. Lindungi anak sapi itu. Kalau tidak, hidupmu hilang selamanya. Setelah itu, napasnya terhenti. Lelaki itu meninggal dalam pelukan Doni. Doni memeluk tubuh lelaki itu lama sekali. Ia tak mengenalnya, tapi kata-kata itu membekas dalam-dalam. Anak sapi berdiri di samping Doni, menatap tubuh laki itu seolah mengerti bahwa seseorang yang pernah mengalami nasib buruk sepertinya baru saja pergi. Ketika Doni memutuskan mengangkat tubuh itu untuk dikuburkan, angin tiba-tiba berhenti. Hening. Bahkan suara serangga hilang. Dalam hening itu, terdengar derap langkah kaki berat, bukan satu, tapi banyak. Doni menoleh cepat ke arah suara itu. Dari kejauhan,
terlihat cahaya obor. Banyak sekali, seolah satu rombongan penuh sedang bergerak menuju hutan. Anak sapi mulai menggeram rendah, suara yang tidak pernah ia keluarkan sebelumnya. Doni meneguk ludah. Apa itu? Lalu sebuah teriakan jauh terdengar. Kepala desa sudah benar. Anak sapi itu memang di hutan ini. Cari. Sekarang. Doni membatu. Jantungnya jatuh ke tanah. Mereka datang. Dan mereka datang untuk anak sapi itu. Api obor dari rombongan desa menyala terang di antara pepohonan, terlihat seperti bintang-bintang yang bergerak mendekat. Suara langkah kaki itu berat, teratur, dan banyak. Doni bisa merasakan tanah bergetar setiap kali mereka mendekat. Tubuhnya menegang. Anak sapi di sampingnya tampak gelisah. Telinganya bergerak-gerak cepat, matanya membesar penuh kecemasan. Tenang, kita harus tenang, bisik Doni, meski dirinya sendiri gemetar. Ia memeluk tubuh lelaki tua yang baru saja meninggal itu untuk terakhir kalinya. Ada rasa bersalah, ada duka, tapi waktu tidak mengizinkannya meratapi kematian itu lebih lama. Rombongan orang membawa obor mulai memasuki lembah. Doni bisa melihat bayangan tubuh-tubuh mereka di balik kabut. Ada sekitar 20 orang, beberapa membawa golok, cangkul, bahkan tombak. Dan yang berjalan di paling depan. Kepala Desa Wiryo. Doni menahan napas melihat wajah itu, wajah yang dulu mengusirnya dari desa karena dianggap membawa kesialan. Wajah yang selalu memandangnya jijik. Kini dia datang dengan tatapan penuh amarah, seolah siap memburu sesuatu. Doni menunduk, memeluk anak sapi. Kita harus pergi, bisiknya. Ia mengangkat anak sapi itu perlahan, lalu berlari menembus pepohonan. Nafasnya menjadi cepat. Ia tahu betapa sulitnya berlari di hutan malam-malam begini, terlebih sambil membawa hewan. Tapi ia harus mencoba. Di belakangnya, suara kepala desa terdengar lantang. Jangan biarkan anak sapi itu lepas. Itu hewan keramat. Kalau kita tangkap, desa akan makin kaya. Ada sorak-sorai dari rombongan. Doni menoleh sambil terengah-engah. Kaya? Apa maksud mereka? Ia tak punya waktu untuk berpikir. Ia hanya tahu bahwa lelaki tua tadi telah memperingatkan bahwa orang-orang itu akan kembali. Rupanya benar, dan orang-orang itulah yang dulu membunuh anak sapi suci yang pernah ia sebut. Dan sekarang mereka menginginkan anak sapi milik Doni. Doni terus berlari, menembus semak belukar. Duri-duri menggores tangannya. Keringat bercampur tanah menempel di wajahnya. Nafasnya panas di tenggorokan. Anak sapi bersuara lirih. Mu, mu. Sabar, aku nggak akan ninggalin kamu, jawab Doni sambil menenangkan. Namun suara dari belakang makin mendekat. Itu dia. Ada bayangan lari ke utara. Kejar. Cahaya obor menari-nari di antara batang pohon, semakin dekat. Doni terpaksa mengubah arah, menyelinap ke balik akar pohon raksasa. Ia menunduk, mengatur nafas dengan susah payah. Anak sapi merapatkan tubuhnya ke Doni, berusaha tidak mengeluarkan suara. Detik-detik itu terasa seperti jarum jam yang berhenti. Rombongan itu lewat beberapa meter di depan mereka. Ada yang menyorotkan obor ke segala arah, mencari-cari. Tiba-tiba salah satu orang berkata, "Aku dengar ada yang gerak-gerak dari sisi sana." Doni menutup mulut anak sapi, takut hewan mungil itu mengeluarkan suara kecil sekalipun. Orang tadi mulai berjalan ke arah mereka. 1 langkah, 2 langkah,
3 langkah. Doni bisa mendengar suara napasnya, begitu dekat. Tangan orang itu hendak mendorong semak belukar tempat Doni bersembunyi. Dalam hitungan sepersekian detik, angin besar bertiup kuat, menerbangkan daun-daun dan mematikan beberapa obor. Wah! Apaan itu? Angin dari mana? Jaga obornya. Jangan padam. Saat obor-obor mereka berkedip-kedip, Doni memanfaatkan momen itu untuk berlari ke arah berlawanan. Tubuhnya melesat ringan, meski kakinya sudah melemah. Lari! Jeritnya dalam hati. Ia melompat melewati akar pohon besar, berlari menuruni bukit curam, lalu masuk ke antara batang-batang bambu yang rapat. Di situ gelap, sangat gelap. Tapi gelap itu menyelamatkan mereka. Tampak remang cahaya obor masih mengejar, tapi mulai menjauh. Doni berhenti sejenak untuk bernapas. Ia jatuh terduduk, memeluk anak sapi sambil menyandarkan punggung pada batang bambu. Kenapa mereka maniak banget pengen kamu? Doni bertanya sambil terengah. Anak sapi menatapnya dengan mata besar yang berkaca-kaca. Ada kesedihan dalam tatapannya, seakan ia mengerti ancaman yang sedang mendekat. Dalam hati Doni berkata, "Aku yang buruk rupa, aku yang tak diinginkan siapapun, hanya kamu satu-satunya yang menerima aku." Ia memeluk hewan itu semakin erat. Beberapa menit kemudian, suara orang-orang itu kembali terdengar. Jalannya jejak kakinya ke arah sini. Jangan biarkan kita pulang tanpa hasil. Doni terperanjat. Jadi mereka belum pergi. Ia panik. Bersembunyi di balik bambu tidak akan cukup lama. Orang-orang itu membawa anjing pemburu. Ia mendengar gonggongannya. Tidak, tidak. Kalau mereka pakai anjing, kita pasti ketahuan. Doni menatap anak sapi itu. Kita harus menuju sungai. Air bisa menghapus jejak. Ia bangkit dan berlari lagi. Kakinya terasa sakit karena duri-duri menusuk kulit. Tapi ia terus memaksa diri. Hingga akhirnya ia melihatnya, kilauan sungai kecil, airnya memantulkan sedikit cahaya bulan yang mulai muncul di balik awan. Tunggu sedikit lagi, ujar Doni, menahan rasa sakit. Sampai di tepi sungai, ia langsung memasukkan kakinya ke dalam air, lalu mengangkat anak sapi ke punggungnya. Aku bakal bawa kamu lewat air. Pegangan yang kuat. Anak sapi memeluk leher Doni dengan kaki depannya. Doni mulai berjalan menyusuri sungai, membiarkan arus menghapus jejak. Airnya dingin, membuat tubuhnya menggigil. Tapi ia harus bertahan. Anak sapi itu menoleh ke belakang. Dari kejauhan terdengar suara anjing menggonggong, semakin keras. Cepat! Anjing menemukan arah jejak. Kecilkan baris. Jangan berceceran. Doni memaksa kakinya bergerak lebih cepat. Ia memutuskan keluar dari sungai di tikungan yang jauh, masuk ke antara pepohonan yang lebih rapat. Di sana gelap, sunyi, dan lembab. Tempat itu nyaris tak pernah dilewati manusia. Di situ, ia berhenti. Badannya lemas. Anak sapi menjilat tangan Doni seolah berkata, "Kamu hebat. Jangan menyerah." Doni menutup mata. Air mata menetes tanpa bisa dicegah. Aku janji, apapun yang terjadi, aku bakal lindungi kamu sampai napas terakhirku. Namun ketenangan itu hanya berlangsung beberapa menit. Tiba-tiba terdengar suara patahan ranting dari sisi barat. Doni langsung berdiri. Siapa itu? Suara kaki semakin dekat. Bukan satu orang, lebih dari 2.
Seseorang berteriak dari kejauhan. Aku lihat dia kabur ke arah sini. Cepat! Kepung hutan bagian barat. Doni membeku. Mereka tahu. Mereka tahu ia di sini. Seseorang muncul dari balik pohon, membawa tombak, menyorotkan obor. Matanya membelalak saat melihat Doni. Itu dia. Pemuda buruk rupa. Dan anak sapinya di situ. Dalam 1 detik, Doni meraih anak sapi itu. Pegang aku erat-erat. Kita lari. Ia berlari secepat mungkin, menerobos semak belukar, menerjang dahan rendah, memaksa tubuhnya bekerja lebih keras dari batas kemampuan manusia biasa. Dari belakangnya terdengar puluhan langkah mengejar. Hutan bergetar. Doni berlari semakin dalam. Semakin jauh dari kehidupan manusia. Semakin dekat pada bahaya baru. Kemanapun ia lari, hanya satu hal yang pasti. Malam itu Doni resmi menjadi buruan seluruh desa. Dan ini baru permulaan. Doni berlari menembus gelap, napasnya tersengal, dadanya sesak seperti diremas tangan besi. Di belakangnya suara langkah, teriakan, anjing, dan dentang senjata semakin keras. Malam itu seperti malam di mana seluruh hutan sepakat menjeratnya. Anak sapi di gendongannya mulai kelelahan, tubuh mungil itu menggigil, napasnya cepat dan pendek-pendek. Bertahan sedikit lagi, aku mohon, bisik Doni sambil terus berlari. Di depan, hutan mulai menanjak. Jalanan curam, dipenuhi akar-akar yang menjulur seperti tangan-tangan makhluk hutan yang menahan laju manusia. Namun Doni tak berhenti. Ia menanjak, memaksa kakinya melangkah. Setiap langkah seperti menusukkan pisau ke otot betisnya. Cahaya obor mulai terlihat dari bawah bukit. Kepung dari kanan. Jangan biarkan dia masuk ke puncak. Anak sapinya harus kita tangkap hidup-hidup. Doni hampir kehilangan akal sehat mendengar itu. Mengapa mereka begitu menginginkan anak sapi ini? Mengapa mereka mengejar sampai seperti orang gila? Tiba-tiba, di tengah kepanikan itu, Doni teringat kata-kata lelaki tua yang mati di pelukannya. Lindungi anak sapi itu, kalau tidak, hidupmu hilang selamanya. Ada sesuatu pada anak sapi ini. Sesuatu yang membuat orang-orang rakus itu mau mempertaruhkan apa saja. Sesuatu yang membuat mereka tak segan membunuh. Doni sampai di sebuah dataran tinggi. Angin di sana lebih kencang. Awan gelap menggantung rendah. Suara petir jauh menggema. Anak sapi itu tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia meringkih kecil, lalu berlari sendiri menuju arah tertentu. Doni mengejarnya. Di depan, ada sebuah batu besar bercahaya remang. Bagian tengahnya berlubang, seperti tempat persembahan. Dan ketika anak sapi mendekat, batu itu bergetar. Ah, apa ini? Doni tertegun. Anak sapi berdiri di depan batu itu. Matanya bersinar, sinar lembut yang belum pernah Doni lihat sebelumnya. Angin di sekitar mereka tiba-tiba berubah, seperti ada kekuatan besar bergerak. Jadi di sini tempatnya. Suara kepala desa menggema dari belakang. Doni menoleh. Di belakangnya, puluhan orang berdiri dengan obor, tombak, golok, dan tali. Anjing-anjing pemburu menggonggong ganas. Kepala desa Wiryo berdiri di depan mereka, wajahnya merah, matanya dipenuhi kegilaan. Doni, katanya sambil tersenyum sinis. Kau pikir bisa sembunyi dariku? Doni berdiri di depan anak sapi, membuka kedua lengannya seperti perisai. Kalian gak boleh sentuh dia, teriak Doni.
Kepala desa tertawa keras. Kau itu siapa? Pemuda cacat yang kami buang dari desa. Kau tidak punya hak melindungi apapun. Kalau kalian mau anak sapi ini, kata Doni sambil menggertakkan gigi, kalian harus lewatin aku dulu. Kepala desa mengangguk. Kalau itu maumu. Ia mengayunkan tangannya. Ringkus anak itu. Puluhan orang langsung berlari menuju Doni. Doni meraih tongkat kayu yang tergeletak di sampingnya. Tanpa ragu ia mengayunkannya ke orang pertama yang mendekat. Duk! Pria itu tumbang. Doni menendang orang kedua. Ia menepis tombak orang ketiga. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Doni dipukul dari belakang. Ia jatuh tersungkur. Seseorang menarik rambutnya, seseorang menendang punggungnya, seseorang memukul kepalanya dengan batu kecil. Namun setiap kali ia tumbang, ia bangkit lagi. Kalian tidak akan lewat, jerit Doni sambil berdarah-darah. Kau keras kepala sekali, bentak kepala desa. Ikat dia. 4 orang serempak menekuk tangan Doni, menindih tubuhnya, mengikatnya dengan tali kasar. Doni berteriak kesakitan, tapi ia tak mampu melawan. Tubuhnya penuh luka. Mereka mulai maju ke arah anak sapi. Anak sapi itu mundur ketakutan. Matanya memancarkan cahaya aneh, seolah kekuatan di dalam dirinya bangkit. Jangan sentuh dia, jerit Doni sekuat-kuatnya. Namun tak ada yang peduli. Seseorang menjerat leher anak sapi. Anak sapi menjerit panik. Mu. Mu. Jeritan itu memotong hati Doni. Ia menangis keras, berusaha bangkit tapi dihalangi beberapa orang. Jangan sakiti dia. Dia nggak salah. Kepala desa tertawa. Sapi ini punya kekuatan. Dengan darahnya, desa kita akan kaya. Dengan tubuhnya, penyakit bisa disembuhkan. Dan dengan memakannya, kita akan memperoleh keberkahan para leluhur. Doni terbelalak. Kalian gila. Itu bukan berkah. Itu kutukan. Kami tidak peduli. Yang penting kekayaan. Orang-orang itu menyeret anak sapi ke arah batu bercahaya. Anak sapi meronta, berusaha kabur, tapi tali di lehernya terlalu kuat. Muhu. Muhu. Jeritan itu bergema menembus seluruh puncak. Tiba-tiba, bumi bergetar. Batu raksasa itu bersinar sangat terang sampai orang-orang desa menutup mata. Angin menderu keras, membuat obor-obor padam. Doni terbelalak. Anak sapi itu tiba-tiba berdiri tegak. Cahaya putih keluar dari tubuhnya, cahaya yang hangat, lembut, tapi sangat kuat. Tali yang menjerat lehernya putus begitu saja. Orang-orang mundur ketakutan. Apa-apaan itu? Bukan sapi biasa. Lari. Tapi terlambat. Anak sapi itu menatap langit. Dari atas, angin turun seperti gelombang raksasa. Daun-daun berputar membentuk pusaran besar. Tanah bergetar makin kuat. Lalu terjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Tubuh anak sapi perlahan berubah. Tubuhnya bersinar. Tubuhnya membesar. Tanduk kecil muncul. Sayap cahaya terlihat samar di punggungnya. Doni tercengang. Orang-orang desa gemetar. Kepala desa Wiryo menyandang ketakutan yang belum pernah ia rasakan. Anak sapi itu berubah menjadi bentuk suci. Makhluk agung bersinar seperti penjaga dunia.
ia mendekati Doni yang masih terikat. Dengan mulutnya yang kini bersinar, ia menyentuh tali yang mengikat tangan Doni. Tali itu putus. Doni bebas. "Kenapa? Kenapa kamu selamatkan aku?" ujar Doni sambil menangis. Makhluk itu menundukkan kepala, menempelkan dahinya ke dahi Doni. Dalam sekejap, Doni mengerti. Ia adalah titisan penjaga hutan yang memilih datang dalam wujud paling lemah agar bisa mengenal hati manusia. Dan ketika Doni merawatnya, Doni terpilih. Kepala desa panik. Tembak makhluk itu. Beberapa orang mengangkat tombak. Doni berdiri di depan makhluk itu. "Kalian hanya akan lewat di atas mayatku." Tombak-tombak dilempar. Dalam detik terakhir, makhluk itu bersinar sangat terang, membentuk perisai cahaya yang menahan tombak-tombak itu sampai hancur menjadi debu. "Hebat sekali," bisik seseorang. Orang-orang jatuh tersungkur, ketakutan. Makhluk itu membuka mulutnya. Keluar suara seperti angin, seperti gema bumi, seperti rintihan hutan yang selama ini diam. Suara itu bukan kata-kata, tapi setiap orang merasakannya di dalam kepala. "Manusia rakus. Inilah balasan dari alam yang telah kalian sakiti." Tanah retak. Akar-akar pohon bangkit dari dalam bumi. Orang-orang desa berteriak ketakutan, lari tunggang langgang. Hanya Doni yang berdiri tegak, karena cahaya makhluk itu melindunginya. Kepala desa Wiryo jatuh terduduk, gemetar seperti anak kecil. Aku minta maaf. Aku tidak tahu." Makhluk itu memandangnya. Dalam suara yang lembut namun tegas, ia berkata, "Kedermawanan Doni menyelamatkan hidupku. Kematian akan membalas kerakusanmu." Wiryo menjerit, "Jangan!" Tapi tanah di bawahnya runtuh, menelannya hidup-hidup. Dan setelah itu, hutan kembali tenang. Semua suara hilang. Makhluk itu mengecil kembali, menjadi anak sapi mungil. Ia lemas, cahaya suci itu telah menguras seluruh energinya. Doni menangis, memeluk anak sapi itu erat sekali. Kamu hebat, kamu penyelamat, aku bangga sekali." Anak sapi itu menutup mata. Napasnya lemah. Jangan mati, Doni memohon." Anak sapi itu membuka mata untuk terakhir kalinya. Ia menatap Doni dengan tatapan penuh kasih. Seolah berkata, "Terima kasih." Lalu, tubuh itu perlahan berubah menjadi cahaya putih. Cahaya itu berputar di udara, naik ke langit, dan lenyap. Doni menangis ke langit malam, memanggil-manggil nama yang tak pernah dimilikinya. Hutan hening. Angin berhenti. Bumi seolah berkabung. Pagi harinya, desa gempar. Hutan utara runtuh sebagian. Kepala desa hilang. Orang-orang yang ikut perburuan tidak berani berbicara apapun. Doni kembali ke gubuknya. Sendirian. Namun wajahnya berubah. Ia bukan lagi pemuda buruk rupa. Seluruh luka-lukanya sembuh. Kulitnya bersih. Matanya bercahaya. Wajahnya tampak seperti pemuda dengan ketampanan halus yang jarang dimiliki orang kampung. Anak sapi itu telah meninggalkan anugerah terakhir. Doni berjalan pulang. Dengan wajah baru, hati baru, dan nasib baru. Namun setiap langkahnya, ia selalu menunduk. Karena ia tahu, keajaiban itu bukan untuk kesombongan. Itu untuk mengenang makhluk suci yang ia cintai.